selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah kita walaupun secara online, tapi kita harus percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir dan siap menjamah setiap kita dimanapun berada. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita mau bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya dalam hidup kita. Rancangannya selalu indah dalam setiap hidup kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan memuji dan bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Dan kami rindu Tuhan Engkau terus melawat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersuka cita pagi ini oleh karena setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita bersyukur senantiasa oleh karena perbuatannya yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan haleluya, ku memuji nama-Mu Tuhan.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk diisi firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Tuhanlah penolong dalam hidup kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Padamu kami berseru kepadamu Tuhan. Kaulah penyelamat. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Sebab mulut kami memuji nama-Mu Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Saat ini kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berbicaralah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kiranya melalui puji-pujian yang kita dengarkan di pagi hari ini membuat kita bersinergi, membuat kita semakin semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang Kisah Nuh. Topik yang saya berikan pada pagi hari ini yaitu berdiri teguh di atas kebenaran. Salah satu contoh Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu diperhadapkan
di suatu lingkungan. Dan lingkungan tersebut adalah lingkungan yang sangat-sangat kacau. Atau bisa dikatakan hidup yang penuh dengan dosa. Melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Hanya Bapak Ibu sendiri atau keluarga Bapak Ibu sendiri ada orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang menjadi suatu pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu bisa berdiri di hadapan mereka menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Atau kita terpengaruh, atau kita dipengaruhi oleh sifat buruk mereka. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang Nuh, di mana Nuh hidup pada zamannya. Dia adalah orang yang sangat berbeda yang perlu kita pelajari untuk pada masa saat ini. Bapak Ibu, mari kita buka dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Saya akan bacakan Bapak Ibu bisa lihat di HP atau dilihat di Alkitab Bapak Ibu di rumah. Apa yang dikatakan di situ dalam ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan di situ Bapak Ibu, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, kata Tuhan kepada Nuh, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam ayat 9 ini, ada kata hidup benar dan tidak bercela. Sebenarnya ini memiliki arti yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, hidup benar adalah hidup yang memiliki hubungan yang baik, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama, hidupnya juga memiliki hubungan yang baik. Dan ada kata di situ dikatakan tidak bercela. Dalam bahasa Ibrani juga sering digunakan untuk menggambarkan binatang yang tidak bercela, yang boleh dipersembahkan untuk Allah, seperti yang tertulis dalam Imamat 1 ayat 3. Tidak bercela menggambarkan hubungan seseorang dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, hidup Nuh bisa dikatakan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, menjalani hari-harinya bersama Tuhan. Ini Bapak Ibu menjadi suatu perenungan bagi kita. Di tengah dunia ini, dunia penuh dengan kejahatan, di mana-mana kita lihat Bapak Ibu, bahwa dunia menawarkan hal-hal yang membuat iman kita semakin merosot. Khususnya seperti yang kita alami saat ini Bapak Ibu, di mana kita tidak bisa lagi beribadah ke gereja. Dan ini akan seperti menghantam kerohanian kita. Apakah kita mau mengikuti arus dunia ini atau kita menjadi orang yang berbeda seperti Nuh? Tafsiran lain mengatakan tidak bercela itu adalah tidak berbuat salah dan selalu menaati Allah atau setia kepada Allah. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, di mana kita harus menjadi orang yang taat setiap waktu, dan kita akan menjadi orang yang setia di hadapan Allah. Inti dari ayat 9 ini Bapak Ibu, Nuh adalah orang yang sangat baik dan hanya dia satu-satunya yang menaati Allah pada zamannya. Memiliki hati yang tulus dalam melakukan perintah-perintah Allah, dan Nuh satu-satunya yang setia kepada Allah. Nuh tidak mau imannya terombang-ambing di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa.
atau melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nuh adalah orang yang sangat berbeda dan unik pada zamannya, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita meneladani apa yang Nuh lakukan. Mari kita memiliki hubungan yang dekat. Mari kita menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Jangan kita sampai tergiur dengan keinginan-keinginan dunia. Pada zaman Nuh, keadaan bumi sangat-sangat kacau, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan di situ, Bapak Ibu, sangat kacau? Dalam ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu, dikatakan di situ, kejahatan manusia di bumi sangat besar, kata Tuhan. Kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan, dan mereka mengambil istri-istri sesuka hati mereka. Hatinya kecenderungan membuahkan kejahatan. Dalam hati dan pikiran mereka adalah kejahatan dan kejahatan. Bagaimana menghancurkan orang lain, bagaimana dia lebih terkenal dengan cara-cara yang tidak benar. Itu yang dilakukan. Dan bukan hanya di zaman Nuh, pada zaman sekarang pun sama halnya, Bapak Ibu. Bumi telah rusak, dikatakan dalam ayat sampai 12. Ini berkata merujuk kepada orang-orang di bumi, bukan buminya yang rusak, Bapak Ibu. Bahasa aslinya kata rusak di situ adalah menjadi rusak dan menjadi hancur. Kalau dikaitkan dengan manusia, Bapak Ibu, berbicara tentang rusak, akhlak manusia sudah hancur atau melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Allah. Jadi mereka merencanakan kejahatan. Penuh dengan kekerasan atau ketidakadilan, saling berbuat jahat satu sama lain, sehingga mereka mengabaikan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu? Kehidupan zaman Nuh, di mana akhlak manusia begitu parah. Bagaimana dengan kehidupan kita sebelum dan sesudah corona ada? Bagaimana kehidupan kita setiap hari? Apakah dengan ibadah online hidup kita semakin lebih baik? Apakah Bapak Ibu menjadi imam dalam keluarga? Sekolah minggu sudah satu tahun, Bapak Ibu, kurang lebih 1 tahun maksud saya, Bapak Ibu. Tidak ada secara onsite, disiapkan hanya secara online. Atau apakah Bapak Ibu menjadi imam bagi keluarga Bapak Ibu? Bagaimana kita menyikapi kemajuan sekarang? Semua serba online, ibadah online, pesan makanan online, dan sebagainya serba online. Dan bahkan orang hanya di rumah saja bekerja secara online bisa menghasilkan banyak uang. Sehingga karena serba online, kita mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun ibadah secara online asal-asalan, Bapak Ibu. Kita mungkin sambil tidur, tidak lagi menghormati ibadah seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mendorong kita semua supaya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu? Kita lihat dalam kisah ini, Bapak Ibu, kisah Nuh ini, di mana tidak ada ketaatan manusia kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Murka Allah dinyatakan karena akibat dari dosa mereka, ketidaktaatan mereka. Karena kita tahu dosa itu adalah maut. Dan dikatakan di situ murka Allah adalah bukti bahwa Tuhan serius mengenai dosa. Di sini Tuhan, Bapak Ibu, serius mengenai dosa. Murka Allah sebagai tanggapan reaksi kesuciannya terhadap kejahatan dan perlawanan manusia. Oleh sebab itu Allah itu suci, Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu, Allah itu suci sesuai dengan sifat-sifatnya. Ia menghadapi dosa dan kejahatan dengan jalan menunjukkan murkanya. Murka Allah dinyatakan. Apa yang terjadi bagi mereka? Penyesalan. Kita lihat Nuh menikmati kasih karunia Tuhan. Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang mengabaikan apa yang disampaikan oleh Nuh pada saat itu, mereka menyesal. Saya yakin mereka menangis karena mereka dilanda oleh air bah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan sampai murka Allah datang terhadap hidup kita baru kita sadar.
Jangan sampai hukuman Allah yang datang dalam kehidupan kita, baru kita sadar, kita memohon, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengingatkan kita semua dan juga saya, mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main dalam kehidupan ini. Sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, di mana Tuhan sangat serius melihat orang-orang pada saat itu. Di sini kita lihat tindakan Allah. Allah berfirman kepada Nuh bahwa Dia akan memusnahkan semua makhluk bumi. Allah menjelaskan kenapa Dia memusnahkan bumi. Tuhan menjelaskan secara detail kepada Nuh. Allah memberitahukan kembali akan keputusannya untuk memusnahkan bumi. Di mana di sini kita lihat bahwa Tuhan benar-benar memikirkan matang-matang apa yang harus Dia lakukan. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Sangat mengasihi mereka. Mereka diberikan kesempatan demi kesempatan. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka mengabaikan kasih Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Hal ini memberitahukan atau mengingatkan kita atau kepada orang-orang yang bebal, yang hidupnya tidak mau menerima firman Allah. Orang yang tidak mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Mau menerima kebenaran tersebut, mendengarkan ibadah secara online, renungan setiap hari yang dikirim dari gereja. Biarkanlah ini menjadi suatu rema dalam kehidupan kita, membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dunia bukan semakin lebih baik, dunia semakin jahat, apalagi semua serba canggih. Untuk melakukan kejahatan pun sangat canggih Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya sangat senang melihat kehidupan Nuh. Kenapa saya katakan saya sangat senang? Dikatakan di situ hidup bergaul dengan Allah. Di mana Nuh menjaga kekudusan, menjaga kesucian hidup, dan dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu, sehingga melangkah ke area yang Tuhan mau, atau adanya ketaatan setiap waktu dalam kehidupan Nuh. Kenapa saya katakan dia melangkah sesuai yang Tuhan mau? Waktu dia membangun Batra, apa yang dikatakan Tuhan, dia lakukan. Kalau dia memberontak, pasti Nuh juga tidak diselamatkan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu. Kemanapun kita pergi, bekerja, atau apapun yang kita lakukan, Tuhan, aku mau selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, segala sesuatu, apa yang saya lakukan, Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan saya. Seharusnya kita terus nyatakan hal itu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita perlu Tuhan. Kita bukanlah orang yang hebat. Kita bukan orang yang bisa berjalan sendiri dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau terus dijamu oleh Tuhan. Lakukanlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan saya. Kita harus terus katakan itu di hadapan Tuhan. Dampak hidup bergaul dengan Tuhan yang kita lihat dalam perikop ini Bapak Ibu. Hidup yang diterima oleh Tuhan. Hidup kita akan diterima oleh Tuhan. Orang yang disayang oleh Tuhan. Seperti Henokh Bapak Ibu dalam Kejadian 5 ayat 22. Di mana dikatakan di situ bahwa Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian secara fisik. Dia diangkat, dia sangat disayang oleh Tuhan. Dan orang yang hidup bergaul di hadapan Tuhan menerima perkenanan Allah dan hidupnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Menerima kasih karunia di mata Tuhan, membuat nama Nuh lebih terhormat daripada semua orang raksasa dan namanya dikenang sepanjang masa. Sehingga nama Nuh di perjanjian lama, di perjanjian baru, dan sampai saat ini kita kenal namanya, di mana Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercacat, adalah orang yang
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu tidak rugi, tetapi Bapak Ibu sangat-sangat beruntung. Karena Tuhan tidak membatasi dirinya untuk kita dekat kepada Dia. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah memiliki hubungan yang dekat atau bergaul dekat dengan Tuhan? Apakah ada perenungan firman Tuhan setiap hari? Apakah ada mesbah doa setiap hari? Atau kita malah memiliki hubungan yang licik di hadapan Tuhan? Mencoba memanipulasi Tuhan, menipu Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang menipu Tuhan, waktu dia susah, waktu dia butuh pertolongan, dia datang di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mengalami masalah yang berat Tuhan. Saya seperti ini Tuhan. Dan dia datang kepada hamba-hamba Tuhan. Minta didoakan, minta ditolong. Bukan hanya didoakan, minta ditolong secara materi. Tetapi waktu dia diberkati oleh Tuhan, dia lupa sama Tuhan. Dia menipu Tuhan. Dia mau untungnya saja. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Apakah kita hanya menerima yang baik saja daripada Tuhan? Kita tidak menerima yang seperti ini, penderitaan yang seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah mencoba menipu Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan. Jangan pernah menipu Tuhan atau jangan memiliki hubungan yang licik di hadapan Tuhan. Manusia membuat Tuhan seperti pembantu di dalam kehidupannya. Apakah kita seperti itu? Memiliki hubungan dengan Tuhan seolah-olah Tuhan itu seperti pembantu. Kita suruh-suruh. Tuhan, saya mau ini Tuhan. Tuhan, saya mau itu Tuhan. Tuhan tolong seperti ini Tuhan. Kita hanya menyuruh-nyuruh Tuhan. Kita tidak sadar seharusnya kita yang harus taat kepada Tuhan. Manusia membuat dirinya jadi Tuhan. Dan Tuhan bukan siapa-siapa dalam kehidupannya. Tuhan hanya cadangan. Tuhan hanya seperti mengisi kehidupan kita. Atau kekosongan dalam kehidupan kita. Waktu kita butuh baru kita panggil Tuhan. Waktu kita sedih kita panggil Tuhan. Bapak Ibu, perlu saya katakan kepada kita. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus taat, setia, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan John Boyan? Semangat berdoa lebih berharga daripada emas dan perak. Rajinlah berdoa, karena doa adalah perisai bagi jiwa, suatu persembahan bagi Allah dan momok bagi setan. Di mana berdoa itu lebih berharga dari segala sesuatu yang kita miliki. Intinya di sini Bapak Ibu, di mana kita perlu memiliki hubungan itu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bukan Bapak Ibu memiliki rumah, memiliki segala sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu mengatakan bahwa ini yang sangat berharga. Bapak Ibu dihormati, dihargai. Dan orang lain mengatakan, Kak, Bapak hebat, Ibu hebat. Sehingga kita merasa hidup kita sangat berharga. Bapak Ibu, itu salah. Apa yang dikatakan berdoa lebih berharga dari emas, dari perak. Oleh karena itu, begitu pentingnya hubungan dengan Tuhan. Mulai sekarang Bapak Ibu, mari ajak istri Bapak Ibu, ajak istri Bapak Ibu, ajak keluarga kita semua, ajak suami, ajak semua yang dalam keluarga berdoa, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kami dalam keluarga setiap pagi kami berdoa, kami baca firman Tuhan bersama. Anak-anak kami juga kami ajari berdoa Bapak Ibu. Kenapa saya lakukan hal itu? Karena bagi saya, bukan karena saya pendeta Bapak Ibu, karena bagi saya hubungan dengan Tuhan yang lebih penting dari segalanya. Karena waktu saya memiliki hubungan dengan Tuhan, ada rasa damai, sukacita dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, di sini kita lihat yang berikutnya. Nuh adalah orang beriman. Dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Di sini kita lihat bahwa Nuh dengan iman,
dia taat mempersiapkan Batra sesuai dengan Tuhan kehendaki. Dan apa yang terjadi? Keluarganya diselamatkan. Karena iman Nuh, dia bisa bertahan hidup benar dan tidak bercela pada zamannya. Walaupun Nuh dicap orang aneh atau orang gila, tekanan demi tekanan Nuh hadapi untuk menjaga imannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bukan suatu hal yang gampang yang dihadapi oleh Nuh waktu dia membangun Batra. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau contohnya saya disuruh Tuhan membuat Batra di bukit-bukit Bapak Ibu. Atau di Batam ini tidak ada gunung, bukit lah bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu lewat, lihat kok Pak Porman ini kok buat Batra di situ. Batam ini nggak pernah kebanjiran secara keseluruhan. Bapak Ibu pasti akan ketawa, mengejek saya Bapak Ibu. Tetapi Nuh, dia tetap beriman. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena ada hubungan yang tadi. Hatinya benar-benar percaya kepada Tuhan. Hidup di tengah-tengah dunia yang hancur sangat sulit menyatakan iman kepada Tuhan. Benar Bapak Ibu ya. Tetapi Nuh bisa melakukannya. Kalau lingkungan kita semuanya mengajak kita untuk suatu kehancuran, tetapi kita menolak, berarti kita adalah orang-orang yang beriman atau mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Karena Nuh beriman sehingga dia berani memisahkan diri dan hidup berbeda dari mereka. Dengan kacamata iman, Nuh bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana melalui kehidupannya. Dia tahu waktu Tuhan berfirman kepada Nuh, dia beriman, dia percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Walaupun dalam pikirannya mungkin Bapak Ibu ya, ini mungkin tidak masuk akal, tetapi dia percaya dan percaya kepada Tuhan. Menjadi pertanyaannya bagi kita, apa kita masih percaya kepada Tuhan? Dalam segala situasi yang kita hadapi, perekonomian mungkin yang susah, atau penyakit yang kita alami, dan susah dalam pekerjaan, Bapak Ibu, apa kita masih beriman kepada Tuhan? Apa kita masih percaya kepada Tuhan? Ini menjadi perenungan bagi kita. Tapi hari ini saya katakan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah, tetap percaya sama Tuhan. Kadang-kadang waktu kita percaya sepertinya tidak ada harapan. Tapi berharaplah, berimanlah kepada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan jauh dari apa yang kita harapkan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan perlu adanya iman yang terus-menerus Bapak Ibu. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman Nuh kepada Tuhan sehingga dia memperoleh kasih karunia daripadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama katakan kiri kanan kita, mari kita beriman, mari kita percaya, jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Jangan berkumpul dengan orang-orang pencemooh, orang hidupnya tidak benar, tapi kita harus menjadi dampak bagi mereka. Sama seperti halnya Nuh, dia menjadi pemberita, dia menjadi pengkhotbah pada zamannya, dia memberitakan firman Tuhan. Walaupun pada zamannya selain keluarganya Bapak Ibu tidak ada yang percaya kepada Tuhan, tetap katakan kebenaran, kebenaran, kebenaran. Kesimpulan yang kita ambil dalam 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, Nuh memberitakan kebenaran sehingga hanya dia dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun Nuh dengan capek memberitakan firman Tuhan, mungkin dia sudah berbuih-buih menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak didengarkan. Tapi satu hal yang kita syukuri, di mana keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, kesimpulan yang kita dapatkan dari perikop ini, milikilah hati yang taat dan setia kepada Tuhan.
sehingga iman kita semakin bertumbuh. Pandemi kemungkinan besar sampai 2 tahun atau 3 tahun. Bagaimana dengan kita? Kita yang memutuskan. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai resah, kok ibadah di rumah terus, ibadah online. Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita ibadah online, kesempatan bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga kita. Tidak diganggu oleh orang lain. Bapak Ibu bisa fokus bersama istri, bersama anak-anak merenungkan firman Tuhan. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu lakukan hal itu, hadirat Allah akan hadir di sana. Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu akan bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu akan merasakan luar biasa kebaikan Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan sampai murka Allah, hukuman Allah datang baru kita sadar. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Sungguh-sungguhlah datang di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main. Jangan hidup berpoya-poya di luar sana. Hidupnya kacau balau. Selagi belum ibadah di gereja, masih ibadah online. Boleh dong saya pergi keluar sana, melakukan sesuka hati saya. Jangan pernah lakukan hal itu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jagalah kekudusan hidup sampai akhir hidup kita. Belajar dari Nuh, kita menjaga kekudusan. Jangan cemari hidup kita dengan dosa, perzinahan, perjudian, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah cemari. Tapi kita terus belajar dan belajar hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain mengatakan, suci loh. Tapi kita tetap berdiri dalam satu kebenaran firman Tuhan. Berbeda dengan yang lain. Mungkin orang lain katakan kamu gila. Tetapi kita tetap terus maju menjaga kekudusan hidup. Yang terakhir Bapak Ibu, melangkahlah bersama-sama dengan Tuhan setiap waktu. Katakan, Tuhan, setiap pagi Bapak Ibu, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak berani melangkah. Tuhan, datanglah, pimpin hidupku Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Ibu akan melihat, Bapak Ibu akan semakin lebih dekat, semakin mengerti rencana-rencana Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang luar biasa Tuhan pakai. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi orang yang berdiri teguh di atas kebenaran. Tidak mau dipengaruhi oleh dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Tetap semangat Bapak Ibu, hari ini dan seterusnya. Minggu depan juga tetap ibadah online. Tetap dengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari gereja. Baik setiap hari, baik setiap hari Minggu, baik acara-acara lain. Mari kita ikuti bersama-sama. Sehingga kita akan melihat ada sesuatu yang baru Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang terakhir, jangan sampai murka Tuhan datang atas kita. Hukuman Tuhan datang di hadapan kita. Sehingga kita menangis di hadapan Tuhan. Sehingga kita menyesal. Dan tidak ada lagi waktunya, Bapak Ibu. Tidak ada lagi waktu untuk menyesal kalau sudah murka atau hukuman terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami belajar dari kehidupan Nuh, di mana dia hidup dekat, hidup benar, hidup bergaul karib dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan jamah kami, jamah setiap keluarga kami, jamah setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, kami tidak mampu melakukannya Tuhan tanpa Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami undang Engkau hadir dalam kehidupan kami, menjamah segenap kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan ke rumput yang hijau, dan kami mau melihat rencana-rencana Tuhan
digenapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mengangkat doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa bagi orang-orang yang tertimpa musibah, kebanjiran, dan juga gempa, dan juga yang terinfeksi COVID-19. Mari kiranya Tuhan bekerja. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan berdoa mengangkat doa-doa kita. Bapa yang baik, kami sangat sedih ya Tuhan melihat banyak bencana yang terjadi di bangsa ini dan bahkan dunia ini. Kami baru Tuhan mengalami COVID-19 yang belum selesai. Kami diperhadapkan dengan masalah yang lain. Masalah banjir, masalah gempa, masalah pesawat yang jatuh, atau banyak hal ya Tuhan yang mengguncang bangsa kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kiranya Engkau bekerja bagi mereka yang tertimpa musibah. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan menghibur mereka, memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Pimpin mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa khususnya Pak Jokowi sebagai kepala negara. Berikan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan. Dan juga kabinet-kabinetnya Tuhan. Dan bahkan pemerintah terendah sekalipun ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja menolong masyarakat. Membawa masyarakat semakin lebih baik. Memperhatikan masyarakat yang mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan sumbangan-sumbangan yang sudah disiapkan akan membuat masyarakat bisa bertahan hidup ya Tuhan. Dan kiranya setiap masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan menyadari bahwa mereka perlu Tuhan. Kau jamah Tuhan. Berkati juga Tuhan kota Batam di mana kami berada. Bila berkat-berkat Allah tercurah bagi kota Batam. Bila Tuhan juga Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi pemerintah kami. Baik gubernur, wali kota, anggota dewan, kepala-kepala RT, RW ya Tuhan. Bila Tuhan Kau bekerja di dalam nama Yesus. Kami yakin kota Batam semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan Engkau jamah mereka, baik jemaat yang ada di Bethesda, di Anugerah. Mungkin mereka ada yang mengalami sakit. Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Mungkin ada di antara mereka susah dalam perekonomian. Tuhan cukupkan. Kau tolong mereka. Mungkin mereka mengalami pergumulan yang lain. Tuhan pegang tangan mereka. Kau bekerja, Kau memberkati mereka. Bila Tuhan Kau Tuhan terus Tuhan memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Kau berkati sekali lagi Tuhan AGSJ Bethesda dan juga Anugerah dan juga sekolah STT ABC Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga Tuhan perintisan-perintisan yang ada Engkau berkati. Dan kami akan melihat Tuhan akan terus melakukan mukjizat-Mu dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami akan selesai ibadah pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan membuat kami semakin lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Mari kita Bapak Ibu mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan kita. Kiranya berkat daripada Allah kita yang besar menyertai Engkau, memimpin Engkau, menuntun kehidupanmu, membawa Engkau ke rumput yang hijau, membawa Engkau sesuatu yang belum Engkau lihat. Tuhan akan membawa Engkau. Percayalah kepada Tuhan. Berkat-berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu.